Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu munasabah. Meskipun bahasa Al-Quran itu indah ya, indah sekali, namun tidak semua orang dapat dengan mudah memahami maknanya. Oleh sebab itu lahirlah ilmu tafsir. Sedangkan ilmu tafsir ini sendiri tidaklah begitu sempurna tanpa memahami munasabah. Lalu apa sih munasabah itu? Yang dimaksud dengan munasabah adalah sebuah konsep di dalam ulumul Quran atau ilmu Al-Quran yang membahas tentang pemahaman makna ayat secara komprehensif atau menyeluruh dengan menghubungkan antara ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, antara pembuka ayat dengan penutup ayatnya, atau antara ayat dengan nama surat yang menjadi tema sentralnya. Manfaat mengetahui munasabah itu sendiri apa sih? Jadi ilmu munasabah ini cukup erat korelasinya dengan ilmu tafsir. Karena kegunaannya juga sangat tidak dapat dipisahkan dengan penafsiran ayat Al-Quran itu sendiri. Ya, sebagaimana pentingnya ilmu asbabun nuzul dalam penafsiran Al-Quran yang sangat berpengaruh kepada hasil penafsiran tersebut. Nah, demikian kepentingan ilmu tafsir terhadap ilmu munasabah. Maka dengan mengetahui bagaimana seluk-beluk munasabah Al-Quran akan sangat terbantu dalam segi kecermatan dan ketelitian untuk menakwilkan dan memahami isi kandungan suatu ayat yang tentunya ditafsirkan. Berdasarkan penjelasan tadi dapat dipahami bahwa manfaat mengetahui munasabah adalah salah satu yang sangat penting, sebagaimana pentingnya ilmu asbabun nuzul dengan ilmu tafsir. Karena mengetahui munasabah, maka dapat membantu seseorang untuk cermat dan teliti untuk menakwilkan dan memahami isi kandungan suatu ayat Al-Quran yang ditafsirkan tadi. Konsep munasabah sangat penting bagi para mufassir, karena orang yang tidak memahami munasabah sebuah ayat akan terjadi salah persepsi atau miskonteks di dalamnya. Sebagai contoh, dalam Quran surat At-Taubah ayat 5 ya, yang di sana dikatakan bahwa yang artinya bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Potongan ayat ini diperkenalkan oleh kelompok radikal atau kelompok kaum teroris ya, kelompok teroris, sebagaimana yang sering ditemukan dalam buku-buku doktrin mereka, yang mereka artikan sebagai izin membunuh katanya. Izin membunuh untuk non-muslim dimanapun dan kapanpun. Tidak perlu ada rasa bersalah dan berdosa, karena ayat ini menjadi dasar bolehnya membunuh dengan cara apapun mereka ya, yang non-Islam ya. Nah, mereka selalu mengartikan langsung hal ini, padahal ayat tersebut hanyalah potongan di tengah ayat atau bukan ayat seutuhnya. Pemahaman yang bisa diperoleh melalui potongan tengah ayat dipisahkan dengan kata yang mengawali dan kata yang mengakhiri ayat itu, kemudian ditambah lagi tidak dihubungkan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat tersebut, dan lebih parah lagi tidak menyebut atau memahami sebab nuzul ayat tersebut. Nah, pemahaman ayat dengan cara demikian bisa membuat orang, khususnya orang yang telah mengalami proses doktrin, bisa melakukan berbagai tindakan nekat radikal, ataupun tindakan terorisme lain sebagainya. Tetapi jika dibaca ayat tersebut secara utuh lalu dihubungkan dengan konteks ayat sebelum dan sesudahnya, kemudian menyimak sebab nuzul ayatnya, maka pemahaman dan sikap yang bisa muncul sangat berbeda dengan sebelumnya. Ayat tersebut sebetulnya lebih menonjol sebagai ayat dakwah ketimbang sebagai ayat ajakan untuk berjihad. Demikianlah penjelasan mengenai apa itu munasabah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.